Waktu kita lihat berita soal penebangan hutan atau sengketa air, kita mungkin mikir, ya ampun, ini murni masalah lingkungan. Tapi, gimana kalau saya bilang, di balik setiap pohon yang ditebang atau sungai yang direbutin, itu sebenarnya ada pertarungan sengit soal kekuasaan dan uang. Coba deh kita pikirin bareng-bareng. Kenapa sih sebuah hutan yang kelihatannya cuma kumpulan pohon doang bisa jadi pemicu konflik yang panas banget? Jawabannya, ternyata seringkali nggak ada hubungannya sama pohon itu sendiri. Karena pada dasarnya, isu lingkungan itu ya isu manusia. Ini soal siapa yang dapat untung, siapa yang buntung, dan siapa yang pegang kendali buat bikin keputusan. Hutan, sungai, tanah, itu semua jadi medan pertempuran untuk kekuasaan, uang, dan pengaruh. Nah, untuk bisa ngelihat pertarungan yang tersembunyi ini, kita butuh semacam kacamata baru. Kacamata ini namanya ekologi politik. Ini tuh kerangka berpikir yang bantu kita ngintip apa sih yang sebenarnya terjadi di balik layar. Jadi, apa sih ekologi politik itu? Gampangnya gini, ini adalah cara pandang yang bilang kalau konflik lingkungan itu bukan cuma masalah teknis, kayak gimana cara nanam pohon lagi, bukan. Justru ini adalah hasil dari jalinan yang super rumit antara kekuasaan, duit, dan politik. Cara paling gampang buat ngebayanginnya tuh, yaitu tadi, seolah-olah kita lagi pakai kacamata X-ray. Tiba-tiba, kita bisa lihat semua kekuatan yang nggak kelihatan, kepentingan perusahaan besar, kebijakan pemerintah yang terselubung, sampai perjuangan masyarakat lokal yang suaranya sering nggak kedengeran. Nah, salah satu hal yang paling keren dari ekologi politik adalah cara dia membedah konsep kekuasaan. Jadi kekuasaan itu nggak dilihat sebagai satu hal yang tunggal, tapi dipecah jadi 3 wajah atau 3 lensa analisis yang beda buat memahami sebuah situasi. Gini cara kerjanya. Pertama, ada lensa aktor. Ini nanya, siapa aja nih pemain utamanya? Apakah korporasi, pemerintah, atau justru masyarakat lokal? Terus yang kedua, ada lensa struktur, yang ngeliat lebih dalam lagi. Sistem apa sih yang jadi aturan main di sini? Contohnya, gimana sistem ekonomi kita kalau pakai perspektif neo-Marxis seringkali lebih mentingin profit daripada kelestarian alam. Dan ketiga, ada lensa diskursus. Ini yang paling seru. Lensa ini nanya, siapa yang ngendaliin ceritanya? Versi cerita siapa yang kita dengar? Versi perusahaan yang janjiin kemajuan, atau versi masyarakat adat yang bilang itu tanah keramat? Ini yang disebut perspektif Foucauldian. Seperti yang dibilang para peneliti, cuma dengan menggabungkan ketiga lensa inilah kita bisa dapat gambaran yang utuh dan kaya. Kita jadi sadar kalau kekuasaan itu bukan cuma dipegang sama aktor, tapi juga dikuatin sama struktur dan dibenarkan lewat narasi yang beredar. Tapi, tunggu dulu. Menganalisis kekuasaan doang itu nggak cukup. Ekologi politik juga harus tetap berpijak pada 2 hal yang super penting. Fakta ilmiah soal alam itu sendiri dan tujuan yang lebih besar, yaitu keadilan. Dan penting buat kita akui juga ya, ini kritik yang valid. Kalau kadang-kadang saking asiknya ngomongin politik, kita jadi lupa sama sainsnya. Mau gimana pun politiknya, sebatang pohon ya tetap sebatang pohon. Sebuah ekosistem ya punya batas kemampuannya sendiri. Itu fakta biofisik. Dan ini semua bukan cuma teori loh, buktinya kuat banget. Banyak riset nunjukin kalau kacamata ekologi politik ini benar-benar efektif buat ngebongkar hubungan kekuasaan yang tersembunyi. Dan ketika ketiga lensa, aktor, struktur, dan diskursus dipakai barengan, analisisnya jadi jauh lebih tajam dan mendalam. Oke, jadi buat apa sih semua analisis yang kelihatannya rumit ini? Apa tujuannya? Nah, ini dia titik puncaknya. Semua ini pada akhirnya mengarah ke satu tujuan yang mulia, yaitu mencapai keadilan lingkungan. Ini sisi praktis dan penuh harapannya. Terus, keadilan lingkungan itu apa artinya? Ini tuh berdiri di atas 3 tiang utama. Pertama, soal distribusi yang adil, siapa yang nikmatin udara bersih, dan siapa yang harus tinggal dekat pabrik beracun. Kedua, partisipasi yang bermakna. Apakah suara masyarakat lokal beneran didengerin waktu ada keputusan penting? Dan ketiga, pengakuan. Artinya kita harus menghormati hak, budaya, dan keberadaan semua kelompok masyarakat, tanpa terkecuali. Nah, dengan pemahaman baru ini, kita bisa beranjak dari cuma sekedar ngelihat masalah ke pertanyaan yang lebih penting lagi. Terus gimana caranya kita cari jalan keluar bareng-bareng? Jadi, setelah kita punya kacamata X-ray ini, apa yang kita lakuin? Apa langkah selanjutnya untuk bisa menciptakan perubahan yang nyata? Para peneliti di seluruh dunia pun masih terus mencari jawabannya loh. Beberapa pertanyaan besar yang masih terus digali itu misalnya, gimana sih cara terbaik menyeimbangkan analisis politik dengan data sains yang valid?
Terus, partisipasi masyarakat lokal itu beneran seefektif apa sih? Dan yang paling susah, gimana caranya kita bikin kebijakan yang benar-benar bisa melawan dominasi kepentingan para elit dan korporasi besar? Dan inilah inti dari semua obrolan kita hari ini. Memahami dinamika kekuasaan ini bukanlah tujuan akhir, justru ini adalah langkah pertama yang paling penting. Tanpa membongkar siapa yang pegang kendali dan kenapa, kita nggak akan pernah bisa menciptakan solusi lingkungan yang benar-benar adil dan berkelanjutan untuk semua. Jadi, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kalian semua. Lain kali, kalau kalian baca berita soal sengketa lahan atau polusi sungai, jangan cuma lihat pohon atau airnya aja. Coba pakai kacamata X-ray kalian. Kira-kira aktor, struktur, dan narasi tersembunyi apa yang sekarang bisa kalian lihat?